Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repi Claudia Putri dan rekan saya Putri Istiqomah. Di sini saya akan menjelaskan materi Bank dan Lembaga Keuangan untuk memenuhi ujian akhir semester. Untuk pembahasan yang pertama, ada penjelasan tentang materi bank dan lembaga keuangan. Yang kedua, salah satu contoh lembaga keuangan non-bank yaitu asuransi. Yang ketiga, salah satu contoh lembaga keuangan non-bank yaitu pegadaian. Yang keempat, bagaimana perkembangan IPO di pasar modal di masa pandemi. Yang kelima, bagaimana peluang dan tantangan industri keuangan non-bank pada tahun 2022 ini. Yang pertama ada sistem keuangan, yaitu merupakan tatanan perekonomian suatu negara yang mempunyai peran terutama menyediakan jasa-jasa bidang keuangan oleh lembaga keuangan dan lembaga penunjang lainnya. Misalnya pasar uang dan pasar modal. Sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Sebagai bagian dari sistem perekonomian, sistem keuangan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus kepada yang mengalami defisit. Selanjutnya, ada lembaga keuangan dan arsitektur perbankan Indonesia, yaitu lembaga keuangan adalah lembaga yang memberikan fasilitas dan produk di bidang keuangan serta memutar arus uang dalam perekonomian. Umumnya, kegiatan operasional dari sebuah lembaga keuangan meliputi proses pengumpulan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun, pada praktek beberapa lembaga keuangan hanya menjalankan salah satu dari kegiatan operasional tersebut. Selanjutnya, ada jenis-jenis lembaga keuangan. Yang pertama ada lembaga keuangan bank, yaitu lembaga keuangan yang memberikan fasilitas dan jasa perbankan bagi masyarakat, baik dalam penyimpanan, pembayaran, dan pemberian dana. Yang kedua ada lembaga keuangan non-bank, yaitu Lembaga Keuangan Bukan Bank atau LKBB adalah lembaga keuangan yang melakukan proses penghimpunan dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga dan lembaga keuangan non-bank. Selanjutnya, ini contoh lembaga keuangan. Ada lembaga keuangan bank berupa bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat atau BPR. Yang kedua ada lembaga keuangan non-bank, yaitu ada pegadaian, perusahaan modal ventura, koperasi simpan pinjam, dan perusahaan sewa guna atau leasing. Selanjutnya ada manfaat lembaga keuangan, yaitu yang pertama bermanfaat sebagai wadah untuk melakukan relokasi pendapatan sehingga dapat digunakan untuk keperluan di masa yang akan datang dengan mudah. Kedua, ada memberikan manfaat dari segi likuiditas, yakni kemampuan untuk mendapatkan uang tunai yang dibutuhkan dengan mudah. Yang ketiga, sebagai penyedia jasa untuk mempermudah transaksi keuangan. Yang terakhir ada untuk pengalihan aset, di mana lembaga akan melakukan pengalihan aset dengan cara meminjamkan dana dari tabungan masyarakat kepada pihak lain untuk dikelola dalam masa waktu tertentu. Selanjutnya ada lembaga keuangan dan arsitektur perbankan Indonesia, yaitu suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu 5-10 tahun ke depan. Ini ada 6 pilar untuk mempermudah pencapaian API, maka Bank Indonesia menetapkan 6 sasaran yang ingin dicapai yang dituangkan ke dalam 6 pilar yang saling terkait satu sama lain. Yang pertama, menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Yang kedua, ada menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional. Yang ketiga, menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi, serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko. Yang keempat, ada menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional. Yang kelima, mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat.
Salah satu kegiatan dalam program API Pilar kelima ini adalah rencana pembentukan kredit bureau yang kemudian diberi nama Biro Informasi Kredit. Yang terakhir ada mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan. Selanjutnya ada kesehatan dan rahasia bank. Ini dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajiban dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Lalu ada kegiatan operasional perbankan. Yang pertama itu kemampuan untuk menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari modal sendiri. Yang kedua, kemampuan mengelola dana. Yang ketiga, kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat. Yang keempat, kemampuan untuk memenuhi kewajiban kepada masyarakat. Yang kelima, kemampuan persyaratan perbankan yang berlaku. Selanjutnya ini ada pelanggaran aturan kesehatan bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu pemegang saham menambah modal, pemegang saham mengganti komisaris dan atau direksi bank, bank menghapus bukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet, dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya. Lalu ada bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban, atau bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain. Yang terakhir ada bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada pihak lain. Selanjutnya ada rahasia bank. Ini bertujuan untuk mewujudkan terjaminnya rahasia tertentu dari nasabah yang berada di bank. Maka ketentuan tentang rahasia perbankan dicantumkan dalam Undang-Undang Perbankan. Selanjutnya, dasar hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yaitu ada kelaziman batasan tergantung interpretasi. Yang kedua, rahasia bank, yaitu data deposit maupun debitur. Dan yang terakhir ada kesulitan, yaitu kredit bermasalah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpangannya. Selanjutnya, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, yaitu apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpangan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitor, bahkan bank tetap wajib merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpanan. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpanan bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan. Selanjutnya, pengecualian terhadap rahasia bank. Yang pertama ada kepentingan perpajakan, kedua penyelesaian piutang bank atau BUPLN PUPN, yang ketiga kepentingan peradilan dalam perkara pidana, keempat ada perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, yang kelima ada tukar-menukar informasi antar bank, yang keenam ada atas permintaan persetujuan atau kuasa dari nasabah, penyimpanan yang dibuat secara tertulis. Yang terakhir ada nasabah penyimpanan meninggal dunia. Selanjutnya penghimpunan dana, yaitu kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposit, atau surat berharga lainnya. Ada manfaat penghimpunan dana. Yang pertama, bagi bank itu dengan berhasilnya menghimpun dana dari masyarakat, berarti memiliki atau menambah modal kerja
untuk pemberian pinjaman atau pembiayaan atau kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dan layak diberi. Untuk pemilik uang, yaitu artinya menjadikan upaya produktif uang yang biasanya disimpan di rumah atau di celengan ayam atau di celengan bambu atau bawah bantal yang menganggur atau hoarding dan penuh risiko. Dengan adanya usaha penghimpunan dana ini, uang yang tadinya menganggur tadi menjadi produktif menghasilkan keuntungan. Yang terakhir ada bagi pemerintah. Dengan berhasilnya bank penghimpun dana masyarakat, berarti mengurangi volume uang yang beredar. Ini merupakan salah satu usaha dalam rangka mengendalikan inflasi. Di sini ada penyaluran dana, yaitu merupakan total rupiah dari semua dana yang disalurkan oleh bank, di mana penyaluran dana ini dapat berupa pemberian kredit atau surat berharga. Selanjutnya, clearing, yaitu salah satu dari 3 metode transfer uang yang dapat dipilih oleh setiap nasabah yang hendak memindahkan uangnya ke rekening lain, baik itu ke rekening pribadi maupun ke rekening orang lain. Ada bank umum syariah, yaitu merupakan salah satu jenis bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum syariah pertama yang berdiri di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Hingga tahun 2019 tercatat jumlah bank umum syariah yang beroperasi mencapai 14 bank dengan jumlah kantor mencapai 1.894 kantor. Jumlah aset bank umum syariah ini mencapai 323 triliun rupiah. Selanjutnya ada asuransi, yaitu pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran atau kontribusi atau premi. Pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran atau kontribusi atau premi apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Selanjutnya, ini ada leasing atau sewa guna usaha, yaitu sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease atau maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi, yaitu operasi leasing untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Penyewa guna usaha, yaitu perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari perusahaan pembiayaan atau lessor. Pengadaan barang modal melalui leasing juga dapat dilakukan dengan cara pembelian barang penyewa guna usaha oleh perusahaan pembiayaan yang kemudian disewa guna usahakan kembali oleh penyewa guna usaha. Pengadaan dengan cara ini disebut sales and leaseback. Sepanjang perjanjian sewa guna usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal objek transaksi berada pada perusahaan pembiayaan. Selanjutnya, pegadaian, yaitu rumah gadai, adalah sebuah individu atau lembaga yang menawarkan jasa peminjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan benda memiliki masyarakat yang ingin melakukan pinjaman uang. Bila suatu barang digadaikan untuk mendapatkan pinjaman dari pegadaian, maka pada waktu yang telah ditentukan oleh pegadaian, boleh membeli kembali atau menebus kembali barang yang telah digadaikan dengan biaya tambahan atau bunga sebagai keuntungan pihak pegadaian. Selanjutnya ada modal ventura, yaitu badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan atau investee company untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham. Penyertaan melalui pengembalian obligasi konversi dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Kegiatan usaha perusahaan modal ventura meliputi yang pertama ada penyertaan saham atau equity participation,
Yang kedua, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi atau quasi equity participation. Yang terakhir ada pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha atau profit atau revenue sharing. Selanjutnya ada kartu plastik, yaitu instrumen pembayaran atas kartu yang diterbitkan oleh bank atau lembaga pembiayaan yang lain yang dapat digunakan untuk pembayaran atas transaksi barang atau jasa, dan dapat digunakan untuk penarikan tunai sebagai alat pembayaran. Kartu ini sangat fleksibel dan praktis. Selanjutnya ada dana pensiun, yaitu dana yang keuangannya diperoleh dari iuran tetap para peserta ditambah penghasilan perusahaan yang disisihkan. Para peserta ini berhak memperoleh bagian keuntungan itu setelah pensiun. Selanjutnya ada pasar modal, yaitu merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dana sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Ada penyebab kepercayaan masyarakat menurun terhadap asuransi. Yang utama rendahnya literasi asuransi. Penyebab lain karena rendahnya penetrasi asuransi secara umum tidak beranjak naik, demikian juga densitas asuransi yang rendah serta literasi asuransi yang rendah dibanding sektor perbankan. Selanjutnya, prosedur cara menggadaikan barang di Pegadaian. Yang pertama, datang ke kantor Pegadaian dan mengisi formulir gadai barang, yaitu langkah pertama ini tentu saja nasabah harus datang ke kantor Pegadaian terdekat. Nasabah akan disambut oleh petugas keamanan kantor, bagai Pegadaian yang tak hanya menyapa, tapi juga menanyakan kepentingan nasabah. Bagi nasabah lama dengan kepentingan untuk menebus, mencicil, atau memperpanjang jangka waktu pinjaman, akan diberikan nomor antrian. Sementara bagi nasabah yang ingin mengajukan pinjaman baru, maka akan langsung dipersilakan masuk dan mengisi formulir gadai barang yang sudah disediakan. Isilah formulir barang gadai sesuai dengan data yang diminta berupa data diri seperti nama, alamat lengkap, nomor identitas atau KTP, tujuan menggadaikan barang, jenis barang yang digadai, dan nilai pinjaman yang diinginkan. Jangan lupa juga untuk membubuhkan tanda tangan pada formulir tersebut. Selanjutnya yang kedua, menyerahkan formulir gadai barang dan kartu identitas beserta barang gadai pada loket atau petugas yang menaksir barang gadai. Jika telah selesai mengisi formulir barang gadai, selanjutnya nasabah bisa langsung menyerahkan kepada petugas yang berjaga di loket penaksiran barang gadai, serta pula salinan KTP dan barang yang akan digadaikan. Petugas terkait akan menaksir nilai barang gadai yang nantinya akan berpengaruh pada nilai pinjaman maksimal yang bisa diperoleh nasabah. Proses penaksiran barang gadai tidak berlangsung lama. Setelah proses penaksiran barang gadai selesai, nasabah akan dipanggil dan diinformasikan tentang nilai pinjaman maksimal yang bisa disetujui. Jika nasabah setuju, proses akan berlanjut pada pembuatan surat bukti kredit. Ini yang ketiga, ada proses pembuatan SBK. Nasabah diminta untuk menunggu di ruang tunggu yang telah disediakan. Dalam SBK tercantum informasi tentang identitas nasabah, jenis barang gadai, nilai taksiran, nilai pinjaman, jangka waktu pinjaman, besarnya sewa modal atau bunga, tanggal jatuh tempo, dan tanggal pelelangan barang. Sementara pada sisi sebaliknya, SBK mencantumkan informasi tentang ketentuan-ketentuan atau perjanjian kredit yang harus disetujui oleh nasabah. Selanjutnya, yang keempat ini ada nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai. Apabila proses pembuatan dan pencetakan SBK telah selesai,
maka nasabah akan dipanggil di loket kasir. Di sini nasabah akan dijelaskan secara singkat berkenaan dengan tanggal jatuh tempo pinjaman. Selanjutnya, nasabah akan menerima uang pinjaman dalam bentuk tunai. Namun sebelumnya, petugas kasir akan menginformasikan jumlah pembiaya administrasi yang harus dibayarkan oleh nasabah. Jika nasabah membayar tunai biaya administrasi, maka nasabah dapat menerima uang pinjaman secara utuh. Namun, apabila nasabah tidak membayar biaya administrasi yang dibebankan, maka akan dikurangi dari pinjaman yang akan diterima nasabah. Terakhir, petugas kasir akan memberikan uang pinjaman beserta dengan SBK kepada nasabah. Selanjutnya, ada bagaimana proses lelang. Pegadaian selaku kreditur, separatis dapat melakukan eksekusi hak tanggungan atau hak atas jaminan kebendaan dengan melakukan penjualan lelang secara umum tanpa meminta surat atau persetujuan. Eksekusi kepada pengadilan negeri, 10 parate eksekusi adalah melaksanakan prestasi yang dilakukan sendiri oleh kreditur tanpa melakukan hakim. Yang pertama ada pelelangan yang dilakukan oleh PT Pegadaian Cabang Cikarang terjadi apabila pihak kreditur tidak mampu melunasi kredit yang sudah tertulis pada surat bukti kredit. Pelelangan barang jaminan yang tidak tertebus dilakukan pihak Pegadaian untuk menutupi biaya dan modal yang telah dikeluarkan. Yang kedua, prosedur pelelangan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama pemberitahuan lelang, yang kedua persiapan lelang, yang ketiga pelaksanaan lelang. Selanjutnya ada alur prosedur lelang terbagi menjadi 3, yaitu prosedur sebelum lelang, prosedur pelaksana lelang, dan prosedur sesudah lelang. Yang keempat, dokumen yang digunakan untuk proses lelang yaitu yang pertama, daftar kredit jatuh tempo, yang kedua, pemberitahuan jatuh tempo kredit, yang ketiga, laporan daftar serah terima barang jaminan, yang keempat, berita acara penyerahan barang jaminan yang akan dilelang, yang kelima, nota penjualan lelang, yang keenam, ada berita acara lelang, yang ketujuh, laporan daftar penjualan lelang. Kelima, kegiatan yang dilakukan selama praktek kerja nyata, membantu nasabah mengisi formulir permintaan kredit, yang kedua membantu mengisi surat bukti kredit, yang ketiga membantu merekap pinjaman pelunasan dan merekap seluruh kegiatan kredit cepat aman. Yang keempat, mengamati secara langsung proses lelang pada kantor PT Pegadaian Cikarang. Selanjutnya, ada perkembangan pasar modal di masa pandemi. Wabah COVID-19 yang melanda seluruh dunia memaksa berbagai negara membuat kebijakan untuk mencegah atau menanggulangi wabah ini seperti perlakuan lockdown, pembatasan kegiatan bisnis berskala besar, hingga larangan bepergian keluar daerah. Tidak terkecuali di Indonesia, WHO mengimbau masyarakat untuk melakukan physical distancing, yaitu menjaga jarak fisik sebagai cara untuk menghindari penyebaran COVID. COVID-19 lebih luas, oleh karena itu, banyak sektor bisnis yang beralih ke online agar tetap dapat menjalankan kegiatan sesuai protokol yang berlaku. Hal ini berdampak pada kondisi keuangan masyarakat secara umum, dengan kasus yang berbeda-beda, mulai dari pemotongan upah kerja hingga adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pegadaian ini memaksa mereka untuk mencari mata pencaharian yang baru demi kelangsungan hidup. Data statistik publik yang dikeluarkan oleh PT Custodian Central Efek Indonesia pada bulan Januari 2021 menunjukkan peningkatan jumlah investor pasar modal yang signifikan. Data pada akhir tahun 2018 hingga akhir tahun 2019 menunjukkan kenaikan jumlah investor dari 1.619.372 menjadi 2.484.354. Peningkatan sebesar 50,41% ini masih lebih rendah
dari data akhir tahun 2019 hingga tahun 2020. Pada akhir tahun 2020, jumlah investor sudah mencapai 3.880.000. Meskipun pandemi sedang berlangsung, hal ini menandakan bisnis di pasar modal lebih menjadi pilihan masyarakat daripada bisnis real yang sedang terpuruk saat pandemi ini karena adanya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Menurut situs resmi Indonesia Stock Exchange, pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik surat, utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi. Pertama, sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Peluang dan tantangan industri keuangan non-bank pada tahun 2022. Sebagai langkah untuk mengantisipasi risiko ketidakpastian dari pandemi COVID, OJK menyiapkan langkah kebijakan lanjutan countercyclical untuk lembaga jasa keuangan non-bank yang akan dilakukan sampai dengan April 2023. Beberapa hal yang diatur dalam kebijakan countercyclical IKNB yaitu pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan yang lebih fleksibel dan disesuaikan dengan penerapan status PPKM. Relaksasi persyaratan pembiayaan modal kerja dengan fasilitas modal usaha, termasuk diantaranya bagi pelaku UMKM. Restrukturisasi pinjaman yang disalurkan melalui platform vintage peer-to-peer lending dan relaksasi terkait ketentuan pelaksanaan valuasi aktuaria dengan dana pensiun pemberi kerja. Sekian hasil diskusi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.